Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyil karim habibina wa qaidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakal syukr. Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arshik wa malaikataka wa jami'a khalqik bi annaka anta Allah la ilaha illa anta wa anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Jemaah sekalian yang saya muliakan serta segenap pemirsa di manapun saudara berada, alhamdulillah kita lanjutkan kajian tadabbur Al-Quran. Pada pagi hari ini kita akan membaca surat An-Nisa ayat 29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. Saya ulangi sekali lagi ya. Yang bawa mushaf silahkan dibuka. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan
harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dia adalah suatu perniagaan yang dilakukan secara sukarela di antara kalian. Dan janganlah kalian membunuh diri kalian. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha kasih, Maha sayang terhadap kalian. Jemaah sekalian yang saya muliakan, ini sapaan Allah kepada kita orang-orang yang beriman. Darsun akhar min durusit tarbiyatil islamiyah. Ini bagian lain dari pembelajaran di dalam pendidikan Islam. Yukhatibul ladzina amanu litathhiri nufusihim min rawasibil jahiliyah. Seruan disampaikan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman untuk mensucikan jiwa mereka dari berbagai macam kenistaan jahiliyah, dan agar nurani kita, batin kita, mata hati kita merasa jijik dengan berbagai macam perilaku jahiliyah dan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh masyarakat. Mungkin tidak hidup di masa jahiliyah, tetapi karakter-karakter yang ditunjukkan itu karakter yang bernuansa jahiliyah. Nah, satu di antaranya pagi hari ini Allah menyapa kita, ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kalian makan harta kalian di antara kalian dengan cara-cara yang batil. Ya saudara sekalian, menurut Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam tafsir beliau Ad-Durrul Mansur, diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan qala innaha muhkamah. Jadi ayat ini hukumnya adalah muhkam, ketentuan Allah yang diberlakukan bagi kita semua, manusikhat wala tunsakhu ila yaumil qiyamah. Jadi ayat ini sama sekali tidak dimansuhkan, artinya tidak ada hukum baru yang diturunkan oleh Allah untuk menggantikan hukum yang terdapat di dalam surat An-Nisa ayat 29. Mengenai apa? Mengenai haramnya kita memakan harta di antara kita dengan cara yang batil. Ya, tidak ada pendapat yang berbeda. Nah, jemaah sekalian dan para pemirsa yang saya muliakan, ya. Dulu diriwayatkan, ya, para sahabat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ya di masa awal, ya, ketika mendengarkan ayat ini, saking hati-hatinya mereka itu, mereka menjauhi, ya, kegiatan-kegiatan
ya makan-makan gitu di rumah orang lain. Karena khawatir sekali jika kebiasaan itu masuk di dalam larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi Al-Imam Ibnu Jarir ya, an Ikrimah wal Hasan ya, tentang ayat ini, kana ar-rajulu yataharraju an ya'kula 'inda ahadin minan nas. Jadi saudara sekalian, dulu orang ragu kalau makan di tempat orang lain itu juga bagian yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat ini dipanjangkan, illa an takuna tijaratan an taradin minkum, kecuali aktivitas itu bagian daripada perniagaan yang memang berlaku secara sukarela di antara kita. Jadi prinsip daripada transaksi atau muamalat di antara kita itu adalah sukarela, tidak ada yang dipaksa. Nah, jamaah sekalian yang saya muliakan, ya, kita kembali kepada penjelasan ini. Mengapa Allah secara khusus menyebut al-akl, la ta'kulu, jangan kalian makan? Karena kalau berbicara harta, sesungguhnya kata kuncinya itu ya konsumsi. Apapun harta yang dimiliki oleh manusia, apakah itu sandang, pangan, dan papan, intinya manusia itu mengambil manfaat dari apa yang mereka miliki. Dan kalau kita lihat di Bapak sekalian, orang mungkin tidak punya rumah tapi masih bisa hidup. Orang mungkin tidak punya pakaian yang layak, nutup badannya sekenanya, orang masih bisa hidup. Tapi tidak untuk satu kata, yaitu makan. Jadi makan dan minum itu sangat esensial, sangat mendasar di dalam kehidupan kita. Maka secara khusus Allah menyatakan, ya, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kalian makan harta kalian di antara kalian dengan cara-cara yang batil. Jadi tanpa harta yang bisa dikonsumsi oleh kita, kata para ulama kita, la tastaqimul hayat, hidup kita ini tidak akan berjalan normal. Nah, jika Allah menyatakan amwalakum, harta-harta kalian, itu artinya adalah malakahallahu lakum, harta yang dijadikan kepemilikannya bagi kalian. Tetapi pemilik harta yang sesungguhnya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang harus dipahami oleh kita sebagai orang yang beriman. Berapapun harta yang kita miliki. Sore hari Rabu ya, kita memakamkan Pak Marsudi. Ya, Rabu betul. Karena Rabu kita pengajian, kita mendoakan beliau. Pas saya nyampe rumah, belum jam 8, ibu telepon, Pak Marsudi telah wafat, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lalu hujan kan sore itu sangat deras, sangat deras. Sampai saya nggak bisa turun dari mobil, saya tunggu ambulan saja di depan rumah Bu Ida. Begitu mobil lewat, saya ikut di belakang. Kita memakamkan beliau. Ada
tiga santri ikut saya. Itu praktikum itu Mas Faiz. Tidak pernah disiapkan, tidak pernah didiskusikan, turun langsung ke liang lahat. Gimana perasaannya Is? Gemeter juga tak dia bilang. Karena tidak sedang berteori. Turun ke liang lahat, santri 2, kemudian plus anak beliau ya kan, membaringkan jenazah. Terus kita komando menghadap ke arah kiblat, tempelkan pipinya di atas tanah. Dari tanah Allah ciptakan, kepada tanah kita dikembalikan, dan dari tanah kita akan dibangkitkan. Ini bukan teori, nyata di depan mata. Sudah posisi Pak Marsudi rahimahullah sudah tepat. Saya lihat sekarang dibuka semua ikatan pada kain kafan, kemudian diberikan ya tanah ya, gumpalan tanah, kemudian papan kita tutup dan seterusnya. Hanya segitu orang kembali kepada Allah. Kemana rumah, kemana jabatan, kemana istri, kemana anak-anak? Enggak ada. Qadarullah, hujan begitu dahsyat sampai di pemakaman ya, dekat perempatan Ring Road Kota Gede. Hujan hilang. Nah, disitulah saudara sekalian yang saya hormati, kita ini akan diikuti oleh 3 pengikut. Nah, 2 itu paling jauh itu sampai di atas liang lahat. 1 malah nggak kemana-mana. Dan 1 yang mengikuti kita. Coba apa yang mau dibanggakan? Harta benda nggak akan dibawa mati. Mau punya rumah mewah, mau punya deposito, mau punya aset bisnis seberapapun, di tempatnya masing-masing. Jangan pernah membayangkan ketika mati langsung rekening itu berpindah. Karena sekarang kan ditemukan mumi baru itu. Jadi anaknya para pembesar di Mesir kuno waktu itu. Ternyata jasad itu dibekali dengan emas. Setelah di-scan, itu anak-anak yang mati usia muda, masih usia belasan tahun. Itu mereka ketika hidup itu mungkin kalau bahasa kita susuk Bu ya, dimasukkan emas, katanya itu untuk mendapatkan keramat dan penjagaan. Sampai mati dia, emas itu tidak diambil. Dan setelah 2500 tahun para arkeolog kemudian menemukan dan di-scan, ternyata emas-emas itu ya tetap aja begitu, nggak bisa ditransaksikan di alam barzakh gitu. Apalagi mati kemudian bawa sepeda motor. Wah, kan ada juga yang begitu. Hartanya ikut dikubur. Mau ngapain? Nah, jadi harta itu nggak bergerak, udah tinggal deh, nggak bisa ngapa-ngapain. Malah ambulan yang mengangkat Pak Marsudi ini, orang tua kita, usia beliau sekitar berapa ya, 76. Itu pun punya bunga selasih. Punya bunga selasih. Ternyata yang mengantar pun bukan mobil pribadi kita. Iya kan? Nah, itu satu Pak. Yang kedua,
Paling banter itu sampai di atas liang lahat. Siapa itu? Keluarga. Ibu pun saya lihat tidak ikut turun. Tidak ikut turun. Jadi bapak-bapak secinta apapun sama ibu, ibu nggak ikut turun ke liang lahat. Malah yang turun, orang nggak pernah dipikirkan turun. Karena saya juga bawa santri, pokoknya jalan. Jadi nggak ada briefing di apa. Wajar kalau Faiz itu gemeter itu. Karena baru pertama masuk lubang kuburan dan jenazahnya asli, bukan praktikum. Ya Is, gimana Is? Itu saat gemetar katanya. Nggak pernah dibayangkan Faiz dan Vira itu akan memposisikan jenazah. Orang yang mengantar dan menyentuh terakhir, orang nggak pernah terbayangkan di benak para keluarga. Mungkin ibu nggak nyangka saya ke kuburan hari itu. Hanya sampai di situ aja. Barulah kemudian yang ketiga itu amal. Kalau amal membersamai kita. Nah ini yang sering kita lupakan. Jadi hati-hati lebu yang jenengan ini, kursi-kursi ini nih. Sel-sel jenengan yang tertinggal di situ dicatat oleh malaikat. Nah, hati-hati. Walaupun nanti bajunya ganti-ganti, tapi kan bekasnya ada. Jadi nanti jejaknya itu. Coba jenengan lihat. Kalau reskrim sedang bekerja, yang diambil apa? Bekasnya itu. Malaikat lebih dahsyat dari itu. Jadi nggak usah ragu pakai baju baru terus nggak apa-apa. Tetap terdeteksi. Karena jejak-jejak jenengan duduk inilah yang justru akan mengantarkan. Lalu mengapa kita harus saling membunuh untuk mendapatkan harta? Jadi maknanya sangat mendalam ibu bapak sekalian. Harta itu dalam bahasa Arab itu disebut milkun, kepemilikan kita. Sesuatu yang kita miliki. Tetapi kalau ditanya siapa pemilik yang hakiki? Allah. Ini yang sering kita lupakan. Nah, maka harta itu jangan ditaruh di hati. Ya, kalau ibu bapak punya uang taruhnya di dompet aja, jangan taruh di hati. Nah, jadi ibu bapak sekalian yang saya muliakan. Ya. Jadi kemudian di sini, ya, karena pemilik sejati dari harta kekayaan kita ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Lalu Allah mewakilkan harta tersebut, dititipkan harta tersebut kepada kita agar kita kelola dengan baik, ya. Agar kita konsumsi dengan cara yang baik, ditransaksikan, dikembangkan dan seterusnya itu. Nah, karena kita ini sama-sama mendapatkan amanah dari Allah, orang lain pun juga mendapatkan amanah yang sama dari Allah. Maka tidak boleh kita mengacaukan sesama amanah Allah. Bapak ibu punya harta, saya, kita, dan masing-masing di antara kita punya harta. Semua ini barang titipan. Jangan sampai kemudian barang titipan Allah ini diperlakukan, dimakan, diperoleh dengan cara-cara yang batil. Bil batil. Apa maknanya bil batil? Bil ghairil haq. Tidak dengan cara yang benar yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu ayat ini bermakna, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, saddaqullaha wa rasulah, yang membenarkan Allah sebagai Tuhannya dan membenarkan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai sebagian di antara kalian
memakan harta sebagian yang lain dengan cara-cara yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua cara untuk mendapatkan harta kekayaan dibolehkan oleh Allah kecuali dengan 3. Nah, ini kecuali dengan 3 cara, dan ini 3 cara ini banyak dilakukan oleh sebagian di antara kita. Apa yang pertama? Az-zulm, dengan cara yang zalim. Jadi saudara sekalian yang saya muliakan, ya, ini ada ayat yang menarik, ya. Mari kita tadaburi, ya. Ini surat yang lain, ada di dalam surat Al-Hadid, ya. Ini saya baca, ya. Di dalam surat Al-Hadid ayat 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan liyaquman nasu bil qist wa anzalna al hadid fihi ba'sun syadidun wa manafi'u linnas. Nah, ini menarik. Para nabi dan rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya dengan bekal Alkitab. Dalam hal ini keimanan kita, bukan hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus dengan Al-Qur'an, tapi juga mereka diutus dengan timbangan keadilan agar hidup manusia ini berjalan secara baik. Apakah itu cukup? Ketika Allah menyatakan di dalam Al-Quran ini, wa anzalnal hadid fihi ba'sun syadid wa manafi'u linnas. Dan jadi Bapak perhatikan ayat ini, kami utus para rasul kami dengan berbekal Alkitab plus wal mizan dan timbangan, neraca keadilan, agar manusia ini kehidupannya bisa tertib. Ada yang mencuri, terbukti dia mencuri, maka harus ditegakkan keadilan. Apa itu? Dipotong tangannya bila memenuhi syarat yang ditentukan oleh syariat. Sampai-sampai dulu tradisi orang jahiliyah, kalau yang mencuri itu orang bangsawan, itu dibiarkan. Datang mereka melobi Rasulullah SAW agar tidak mengeksekusi seseorang waktu itu di Mekah. Kata Nabi apa? Lau anna Fatimah sarakat laqata'tu yadah. Kalau Fatimah putrinya Muhammad mencuri, pasti saya potong tangannya tanpa ada kecuali. Kalau ada orang berzina dan dia itu muhsan, dia itu berkeluarga, terjaga kehormatan dengan pernikahan, dan terbukti na'udzubillah melakukan itu, maka dia dirajam. Kalau ada orang membunuh dan terbukti dia membunuh, maka dia dibunuh. Itu hukum Islam. Itu namanya, satu sisi Al-Quran sebagai sumber ajaran ada, tapi Al-Quran ini tidak akan bermakna tanpa adanya visi keadilan. Keadilannya ditegakkan, Pak. Sama dengan kita. Peraturan kita di negeri ini banyak sebetulnya. Yang hilang itu adalah keadilan. Nah, poin ketiga, Allah kemudian menggandengkan ayat itu dengan apa? Dan juga kata Allah, wa anzalnal hadid. Dan kami turunkan juga besi. Besi itu oleh Allah diturunkan. Karena terjadi suatu siklus, Pak, ya. Dari tanah kemudian terjadi proses hujan dan seterusnya, turun lagi. Jadi sebetulnya besi itu bukan semata-mata dieksplorasi dari perut bumi, Pak, tapi Allah yang menurunkan.
Dari perspektif tafsir Al-Maqasidi, ini memberikan isyarat bahwa para nabi itu juga menjaga aset negeri. Jadi tidak cukup Pak, Al-Quran, keadilan, tapi kemudian kita abaikan aset tanah air kita, itu juga tidak tepat. Maka di dalam Islam, menjaga harta, menjaga tanah air, itu bagian daripada jihad. Jadi kalau Anda punya harta, kedatangan rampok, tidak boleh Anda menyerahkan harta begitu saja, dipertahankan harta ini. Kalau mati mempertahankan harta, maka kata Nabi, dia mati sebagai seorang syahid. Itu sama kedudukannya, ada seorang laki atau perempuan yang didatangi oleh seorang ingin menista kehormatannya, jangan pasrah saja, pertahankan kehormatan. Mati mempertahankan kehormatan dikategorikan mati sebagai syahid. Jadi demikian juga harta kekayaan. Jadi sudah betul pasal kita di Undang-Undang Dasar 45 itu sudah betul itu. Harta kekayaan laut, udara, kemudian bumi ini itu dikuasai oleh negara. Untuk apa? Untuk kemaslahatan rakyat. Jadi sudah sangat Qur'ani bunyi undang-undang itu. Jadi para nabi ada 3 itu ya di dalam, kita kaitkan Al-Hadid ayat 25. Ada Al-Quran, ada mizan keadilan. Yang ketiga adalah ada aset sumber daya alam. Harus dikelola dengan baik demi kemaslahatan rakyat. Tapi apa yang terjadi sekarang? Sebaliknya, kita ini tuan rumah rasa tamu di negeri sendiri. Coba lihat Arab Saudi. Misalnya ada Pak Hasan punya aset 1 triliun, ingin buka apa namanya warung bakso di Mekah. Boleh enggak? Boleh, tapi namanya enggak boleh Pak Hasan. Namanya harus warga negara Arab Saudi. Terserah duitnya dari Pak Hasan ropopo, tapi ownernya yang ada di legal formal status kepemilikan itu warga negara Arab Saudi. Itu artinya negara memproteksi. Jadi orang kalau ingin neko-neko nggak bisa Pak. Gimana Anda melarikan harta? Nggak bisa. Tempat kita enggak. Itu Islam Bu. Nah, makanya orang tuh kenapa nggak suka Islam itu kita bingung juga sebetulnya. Kenapa nggak suka Islam? Padahal Islam itu luar biasa loh yang menjaga itu. Nah sampean sekarang jadi gubernur, lalu hutan rakyat disewakan 90 tahun. Ya sampean kan sudah dikubur, transaksinya belum selesai. Ya gimana? Luar biasa loh Pak kita. Ini dan macam-macam itu. Contohnya banyak. Ini adalah contoh yang pertama, az-zulm. Ada kezaliman di dalam mengelola aset dan sumber daya alam kita. Jadi seharusnya itu agak nggak masuk akal loh orang Indonesia itu melarat itu bila dilihat kekayaan alam. Cuman tampaknya di situ ada kezaliman. Makanya kalau milih pemimpin itu yang adil. Ibu bapak sekalian, ini az-zulm. Jadi kita sadari betul, catat itu surat Al-Hadid ayat 25. Ya, orang bertanya apa hubungannya? Allah bicara Alkitab, Allah bicara prinsip keadilan dalam ajaran para nabi, kok tiba-tiba Allah menurunkan besi. Besi itu simbol daripada sumber daya alam. Artinya para nabi itu juga diberikan isyarat oleh Allah, jaga negeri.
Maka coba baca surat Al-Mumtahanah. Ya kan? Kapan kita berinteraksi secara positif dan wajib dalam agama memperlakukan orang-orang yang tidak seakidah dengan kita? Kita wajib memperlakukan mereka dengan cara yang baik dan benar. Kapan itu? Nah, la yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Mereka tidak pernah memerangi kita karena agama. Itu satu syaratnya. Yang kedua syaratnya apa? Walam yukhrijukum min diyarikum. Dan mereka tidak mengusir kalian dari negeri kalian sendiri. Itu syaratnya. Kalau tercapai dua syarat, wajib kita berbuat baik. Satu, ya kan, mereka tidak membunuh kita. Yang kedua, mereka tidak mengusir kita. Maknanya, aset kekayaan kita di Republik ini dijaga. Quran tuh kayak begitu. Maka jangan ada kezaliman di dalam mengelola aset dan sumber daya alam kekayaan Republik kita. Yang kedua, ini cara yang pertama yang dilarang. Al-ghish, ngapusi, tipu-tipu, itu yang haram itu. Maka tidak boleh mengumpulkan harta, mencari kekayaan dengan cara tipu-tipu. Maka Islam mengharamkan riba, mengharamkan judi, mengharamkan penimbunan. Ya, hati-hati yang masih jadi pedagang sekarang. Ya, dia sudah spekulasi. Wah, ini sebentar lagi puasa. Sekarang harga sembako murah. Lalu sewa gudang. Lalu sembako ditimbun, haram. Nah, penimbunan ini udah biasa. BBM ditimbun, minyak coba lihat dulu. Mak-mak dulu pernah ribut tuh, mak-mak ya. Indonesia sebesar ini urusannya satu, minyak goreng. Karena ditimbun, iya kan. Ghasab, merampas nggak boleh. As-sariqah, mencuri nggak boleh. Termasuk di dalam hal ini korupsi. Sampai-sampai orang yang sudah jadi ASN bahasa kita, lalu negara memberikan dia gaji atas tugasnya sebagai ASN, maka apa yang diperoleh dalam konteks menjalankan tugas itu adalah korupsi, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak boleh. Jadi kalau ada jadi anggota dewan gitu ya, lalu ada apa begitu keputusan dengan eksekutif, tiba-tiba pengusaha membawa uang satu koper. Karena dulu Pak Amin cerita betul-betul koper Pak di lip DPR RI itu, koper betulan itu. Karena kalau lewat transaksi bank kan ketahuan. Jadi cara pandangnya kalau ibu bapak, walaupun saya lihat tidak potongan di sini caleg ya. Jadi ini syubhat. Jadi Anda akan melakukan suatu negosiasi bisnis karena ini ada di komisi Anda misalnya. Ini syubhat. Nah syubhat itu memang hukum syariatnya itu tanda petik, tidak jelas, samar. Tapi de facto secara fakta haram diambil. Jadi jangan diambil dulu, jangan dibalik, tak amankan dulu. Nanti kalau KPK bilang korupsi, ya tak balikin. Oh salah. Dan ini yang banyak terjadi Pak. Ya, ada orang transaksi pengadilan, datang ke rumah hakim, ya bahasanya bawa oleh-oleh. Nah, bawa oleh-oleh, oleh-olehnya tidak banyak. Satu lembar aja Pak, satu lembar. Oh enggak, kayak jenengan naruh pisang depan rumah, bukan itu. Pisang kan kelihatan, ini satu lembar aja, isinya 500 miliar, gitu. Jadi tidak boleh ya. Jadi nanti diamankan dulu, nanti kalau KPK bilang ini gratifikasi baru diserahkan, tidak boleh. Maka Abdullah ibn Rawahah
radhiyallahu taala anhu. Beliau ini dulu petugas pencatat pajak lah, atau apa, berapa harta yang harus diserahkan oleh orang-orang Yahudi Nasrani kepada negara, ya, karena mereka ini mendapatkan perlindungan dari negara, harta nyawa mereka dijaga oleh negara, maka mereka harus membayar jizyah. Sampailah dia di Khaybar. Nah, kebiasaan orang Yahudi itu nyogok. Dia bilang, ini harta kami segini, tapi kamu catat segini aja. Marah Abdullah bin Rawahah. Hei orang Yahudi, kalian ini makhluk Allah yang paling saya benci. Kalian bunuh para nabi, kalian berdusta atas nama Tuhan. Ditolak itu oleh Abdullah bin Rawahah. Itu di Khaybar, jauh dari Madinah, Pak. Ditolak oleh beliau. Tapi walaupun saya tidak suka kalian secara akidah, kalian bunuh para nabi, kalian berdusta atas nama Tuhan, tapi sikap akidah ini tidak kemudian lantas membuatku zalim kepada kalian. Lalu orang Yahudi bilang, ya sikap sampean ini menjadikan hidup langit dan bumi ini tegak. Jadi tradisi nyogok, gratifikasi sudah sana. Ini ibu bapak sekalian, yang kedua itu tadi ya. Jadi maka ibu bapak sekalian yang saya muliakan, Islam ini apa? Mengharamkan juga kita bisnis yang spekulatif. Misal, bapak ibu punya pohon mangga. Ini mangganya memang lagi lebat-lebatnya berbuah, tapi belum masa panen. Lalu ibu kemudian bilang, Pak, kita yuk, mangga saya satu pohon, silahkan dihargai. Berapa? Terus kira-kira 500.000. Padahal belum masa panen. Nggak tahu, panennya 2 minggu lagi kena hama, busuk semua. Nggak boleh. Itu namanya gharar, spekulasi. Dan negara kita ini hancur karena spekulan juga. Nah, ini spekulasi termasuk harga BBM dan lain-lain itu. Juga Islam melarangkan menyembunyikan kekurangan di dalam apa yang kita jual. Ibu-ibu jual buah. Ini kadang-kadang ada sebagian masyarakat kita demikian. Yang di atas ditaruh yang bagus-bagus, yang seger-seger, padahal di bawahnya itu ada yang busuk. Waktu saya di Madinah juga gitu. Kadang ada ya, kita tidak mengatakan semua ada yang jual kurma, dilihat di atasnya itu, aduh bagus gitu ya. Dan boleh pula kita nyicipi, disuruh nyicipi boleh, kalau nggak diizinkan jangan. Tapi begitu kita balik, wah di bawahnya itu tidak bagus. Ada yang busuk. Nah ini nggak boleh di dalam Islam sampai segitunya. Sama juga nanti panjenengan jual mobil, mobilnya sudah dipakai 5-6 tahun, mau dijual, harus jujur. Jangan hanya pergi dipoles ke bengkel, fisiknya dipoles, padahal misalnya mobil itu pernah nyenggol trotoar, sehingga bodinya itu tidak lagi presisi posisinya. Ini berkali-kali diperbaiki setirnya, kok nggak lurus-lurus, padahal bodinya bagus. Oh ternyata yang menjual itu menyembunyikan informasi. Dulu mobilnya pernah nyenggol trotoar atau apa begitu. Mobil ini dari Jakarta pernah terendam banjir 3 kali 24 jam. Lalu mobil-mobil itu keluar dari Jakarta, tapi tidak ada informasi mobil ini dulu pernah terendam banjir. Itu juga tidak jujur, jadi harus disampaikan. Nah ini berat ini, kenapa? Orang kalau jualan kayak begitu dipoles luarnya saja. Dalamnya nggak diinformasikan. Ini bagian yang diharamkan oleh Islam. Coba kurang apa Islam menjaga manusia itu? Ini cara yang kedua yang diharamkan. Jadi yang pertama itu dengan cara yang zalim, yang kedua dengan cara tipu-tipu manipulasi, baru yang ketiga itu dengan melakukan suatu upaya mencari harta tetapi memudaratkan kehidupan masyarakat.
Maka Islam melarang kita jual beli khamr. Ya ibu-ibu, ya. Ya. Kalau bisa, saya katakan kalau bisa karena terjadi khilafiyah. Walaupun saya pribadi meyakini, misalnya rokok, ya, ibu bapak punya warung. Nah, kalau ada rokok, ya sudah hijrah, tidak usah jual rokok. Jadi ini apa yang merusak kehidupan masyarakat itu diharamkan, ya. Diharamkannya jual bisnis khamr. Termasuk juga kita nggak boleh berbisnis, misalnya ibu bapak ini provider atau apa ya, jual beli senjata. Misalnya Pak Sofyan punya kios senapan. Senapan angin masih boleh ya. Lalu bedilnya itu dijual ke orang Yahudi untuk menghabisi saudara kita di Palestina, itu haram, nggak boleh. Walaupun contoh ini kejauhan, tapi boleh disebutkan karena memang para ulama menyebutkan nggak boleh. Jadi ibu bapak nggak boleh melakukan suatu transaksi bisnis yang kemudian itu berdampak pada kehidupan masyarakat secara umum, nggak boleh. Ya. Dan lain-lain itu, ya. Nah sekarang ini bapak sekalian, transaksi ini menjadi lebih rumit lagi karena kita berhadapan dengan dunia online. Nah nanti tentang persoalan muamalat dunia online ini itu akan dibahas pada Jumat keempat. Jadi nanti bersama Ustaz Arif Rifan, beliau dulu kepala program studi perbankan syariah, dia bidangnya di situ. Nanti ditanyakan semuanya itu, karena bisnis online ini Masya Allah ya, dahsyat sekali. Kalau kurang-kurang kita nanti seharusnya itu riba, tapi kita merasa aman-aman saja karena semuanya itu serba online. Dan ini sangat penting ibu bapak ketahui ya, sekarang ini kan rata-rata kita sudah pakai transaksi elektronik. Sekarang itu ya saya agak tersinggung juga ya, karena kita mau bayar yang paling mantap itu kan cash. Ditolaknya itu, Pak maaf kami nggak nerima, padahal makanan sudah di tangan. Saya bilang orang pakai kartu belum tentu uang pribadi loh itu. Jangan-jangan itu uangnya bank. Tapi orang sekarang itu lebih bergengsi kalau gitu-gitu itu. Kalau kita ini dibilangnya jadul. Nah, kalau saya bawa uang di dompet, itu uang saya pribadi, bukan uang orang. Tapi ditolak. Nah ini contohnya sekarang. Jadi mental orang sekarang kayak begitu, gaya hidupnya, padahal itu pinjaman semua, kartu kredit dan lain-lain itu. Nanti ini harus didetailkan Pak. Jangan sampai akhir hayat kayak begini, panjenengan masih melakukan hal-hal yang dianggap biasa, padahal itu bertentangan dengan syariat. Ya, belanja shopping online gitu ya, dan lain-lain itu nanti insya Allah akan dibahas lebih detail. Nah jadi ibu bapak sekalian yang saya muliakan ya, ini ada satu hadis diriwayatkan oleh Muaz bin Jabal. Hadis ini sanadnya itu memang lemah. Ada satu perawi yang yang dicatat oleh para ulama hadis sebagai orang yang tidak kredibel, tetapi maknanya ini betul. Maknanya betul. Sanadnya memang lemah. Oleh karena itu kita ambil maknanya. Apa bunyinya? Ya. Atyabul kasbi kasbut tujjar. Jadi mata pencarian hidup yang paling baik itu adalah apa yang diperoleh oleh para pedagang. Siapa mereka? Bukan semua pedagang. Allazina idza haddatsu lam yakzibu. Kalau mereka berkata-kata, mereka enggak bohong. Kalau mereka sedang bikin promosi dagang, enggak ngapusi, jujur mereka. Nah,
Yang kedua apa karakternya? Wa idza wa'adu lam yukhlifu. Jika mereka berjanji, mereka tidak menselisihi janji. Wa idza tamanu lam yakhunu. Jika mereka diberi amanah oleh buyers gitu, oleh customer, mereka tidak berkhianat. Wa idza ishtarau lam yazum. Jika mereka membeli barang orang, enggak mencela. Wa idza ba'u lam yamdahu. Tapi kalau dia menjual barangnya, enggak kemudian latah muja-muji setinggi langit. Kan biasanya kayak gitu. Wah, barang saya ini pokoknya satu-satunya di Yogyakarta. Enggak ada di tempat yang lain. Nah, gitu. Wa idza kana alaihim lam yamtulu. Kalau mereka punya tanggungan hutang bisnis, enggak dientar-entar melunasi utangnya. Ada dana langsung dibayarkan. Wa in kana lahum lam yu'siru. Kalau mereka punya piutang, orang berhutang kepada dia, tidak kemudian mempersulit orang. Apalagi seperti guyonnya Ustaz Dasat Latif, sampai pinjam uang nggak bayar, tak pasang di Instagram. Modelnya kan gitu, pinjaman online sekarang wis nggak karuan. Barulah yang terakhir ibu bapak sekalian, wala taqtulu anfusakum, jangan bunuh diri kalian. Nah, ini mengapa Allah ini sangat sayang kepada kita. Jadi mengapa tiba-tiba Allah berbicara harta, tapi ujungnya kok jangan kalian bunuh diri kalian sendiri? Karena antara harta dan nyawa itu 11-12, dempetan dia. Kita nggak akan bisa hidup dengan baik kecuali dengan harta kekayaan. Oleh karena itu, jangan sampai pula harta ini menjadi alat pembunuh bagi kalian. Nah, jangan pula menjadi alat pembunuh. Ya. Jadi kesimpulannya, ibu bapak sekalian, yang pertama adalah jangan pernah menista apapun properti kepemilikan orang lain, termasuk di dalam proses dagang, bisnis, transaksi dagang kita nggak boleh. Semuanya harus dengan kaidah-kaidah dan ketentuan yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fi. Jadi ingat, ya. Kita menginfakkan harta yang memang kita ditugasi oleh Allah untuk menjaga harta tersebut, ya. Kemudian poin yang kedua, ya, atas ji'alat tijarah wa asalibihal masyru'ah. Ini ada motivasi dari agama kita agar kita melakukan bisnis dengan cara-cara yang disyariatkan oleh Allah. Dan yang ketiga, larangan untuk melakukan bunuh diri, ya. Jadi ini saya bacakan paragraf terakhir, ya. Wala mani min an takuna al-ayah nahyan an qatli anfusihim an qatli ba'dihim ba'dha wa amma yuaddi ila zalika katanawil mukhaddirat wa isti'malis sumum ad-darrah bil jism wal majazifah fi ma yakhsha minul alaq. Termasuk juga dalam konteks ini bukan hanya membunuh diri langsung, tapi juga melakukan perilaku-perilaku yang membuat orang kemudian saling, contoh sekarang di Yogyakarta, kelitian. Ini ada videonya malah. Orang naik motor, itu nanti gengnya saling membalas. Akhirnya apa? Yang terbunuh itu bukan 1-2 orang. Ini dalam Islam luar biasa. Termasuk juga masalah narkotik, obat-obatan terlarang. Kata Pak Polisi, muda narkotika, tua sengsara, mati masuk neraka. Kata Polresta Yogyakarta. Jadi muda narkotika, tua sengsara, mati masuk neraka. Maknanya udah betul. Saya kira demikian ya Bapak sekalian. Moga kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.